Sonora FM. Yang jelas bahwa peribadatan atau perayaan Ekaristi sudah dimulai sejak akhir September yang lalu dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah, dan bahkan gereja yang biasanya bisa muat antara 900 sampai 1.100 umat itu sekarang hanya diatur sedemikian rupa tempat duduknya hanya untuk sekitar 325 umat yang bisa hadir dalam perayaan Ekaristi. Dan dalam perayaan Ekaristi yang ditambahkan adalah jumlah untuk jam ibadat itu yang semula hanya 4 kali dalam perayaan atau peribadatan Sabtu dan Minggu menjadi 5 kali dengan ketentuan tempat duduk yang sungguh-sungguh menjaga jarak, lalu juga tetap dianjurkan atau bukan dianjurkan, diharuskan untuk memakai masker, cuci tangan, semua peralatan itu disediakan dalam rangka untuk mengikuti peribadatan sesuai dengan tatanan yang baru atau new normal. Dan memang jumlah umat yang hadir semakin hari semakin meningkat, ya, dalam arti umat berusaha sedemikian rupa dengan penuh kewaspadaan untuk mengikuti peribadatan supaya di satu pihak kesehatan juga tetap terjaga, kerohanian juga tetap terjaga. Itu Mbak, berkaitan dengan pelaksanaan peribadatan dalam rangka new normal. Ya, Romo, ini kan juga terkait dengan usia, Romo, ya. Orang tua juga anak-anak masih dilarang untuk mengikuti secara langsung. Sampai saat ini masih dilarang, Mbak, ya. Sampai saat ini ya sebenarnya bukan dilarang, belum diperbolehkan, ya belum diperbolehkan saja karena demi keselamatan mereka, demi kesehatan mereka. Tapi nanti pelan-pelan akan diupayakan pelayanan berkaitan dengan mereka yang sudah berusia 60 tahun ke atas, dan juga untuk anak-anak dan remaja supaya mereka juga nanti tetap bisa mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya dalam kehidupan sebagai orang. Berarti gitu. Mereka masih ibadah secara online, ya? Ya, masih, karena selain ada ibadat atau misa tatap muka, Gereja Katolik khususnya di Kota Palembang ini juga masih tetap disediakan pelayanan misa atau peribadatan lewat live streaming, ya, itu masih tetap ada. Meskipun tidak di paroki-paroki, tetapi khususnya melalui keuskupan, umat di Kota Palembang ini masih diberi kesempatan untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Baik. Itu, Romo, terkait dengan persiapan Natal sendiri, kan Natal 2020 ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Seperti apa, Romo, persiapannya? Ya, betul sekali. Jadi memang tahun ini Natal pasti berbeda dengan biasanya. Yang biasanya kita membuat tenda, biasanya
persiapan ini dan itu, kegiatan ini dan itu, memang untuk kali ini terasa berbeda sekali. Tapi bukan berarti tidak dipersiapkan dan bukan berarti tidak akan dilaksanakan. Ya, tetap dipersiapkan dan tetap akan dilaksanakan perayaan Natal. Misalnya persiapan ini masa Advent, ya masa Advent ini tetap dari Komisi KTT dalam hal ini Makin juga tetap memberikan bahan-bahan renungan kepada umat untuk mengisi masa Advent, masa persiapan untuk menyambut perayaan. Jadi umat masih diberi bahan renungan, meskipun tidak bisa berkumpul bersama-sama di lingkungan-lingkungan, tetapi keluarga-keluarga masih diberi kesempatan, bukan diberi kesempatan, tapi masih diberi bahan untuk merenung guna mempersiapkan perayaan Natal. Dan juga umat diajak untuk mengisi persiapan Natal ini dengan upaya-upaya yang lebih bersifat sosial. Meskipun nanti perayaan secara secara liturgis atau mungkin perayaan-perayaan yang lainnya tidak begitu menonjol, tetapi untuk perayaan Natal tahun ini lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan sosial. Maka nanti umat khususnya di Paroki Santo Yosef Palembang ini akan mendapatkan bingkisan-bingkisan dan bingkisan-bingkisan Natal atau bantuan Natal itu akan diperluas, bukan seperti biasanya hanya terbatas pada keluarga-keluarga tertentu, tetapi untuk kali ini sepertinya akan diperluas karena memang perayaan Natal lebih diarahkan kepada hal yang bersifat sosial. Tapi juga secara rohani perayaan Natal juga akan tetap berjalan nanti dan sudah dijadwalkan untuk perayaan Natal di Paroki Santo Yosef nanti tanggal 24 itu akan dirayakan perayaan Ekaristi pada jam 18, kemudian pada jam 20.30 itu untuk tanggal 24. Lalu untuk tanggal 25 itu akan dirayakan pada jam 6.30 dan jam 8.30. Dan semuanya akan dikemas sedemikian rupa sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi akan tetap sungguh-sungguh waspada, berhati-hati dalam rangka perayaan Natal tahun ini. Tapi diharapkan dengan semuanya itu umat tidak kehilangan makna Natal. Ya, makna Natal harus tetap berkobar dalam hati masing-masing umat sesuai dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Ya, meskipun berada dalam situasi COVID-19, umat tetap diharapkan bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita. Ya, Romo, untuk tema Natal sendiri dan bagaimana sebaiknya umat Katolik merayakan Natal di tengah pandemi ini? Mengenai tema, kita menyesuaikan dengan tema Natal nasional, yaitu mereka akan menamainya Immanuel. Mereka akan menamainya Immanuel. Siapa itu yang dinamai Immanuel? Tidak lain adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus yang hadir itu, yang lahir ke dunia itu adalah Immanuel, artinya Allah beserta kita. Dan ini diambil dari Injil Matius sebenarnya ayat 1 bab 1 ayat 23 yang merupakan pesan dari malaikat kepada Yusuf ketika ia mau memutuskan Maria sebagai pacarnya karena sudah tahu bahwa dia mengandung. Tapi malaikat mengingatkan dan berpesan bahwa yang dikandung oleh Maria itu adalah Yesus, dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan sekaligus ini juga merupakan suatu penggenapan nubuat dari para nabi tentang kedatangan Mesias dalam perjanjian lama. Itu sudah dinubuatkan bahwa Allah akan menjelma menjadi manusia
manusia dan dia akan disebut sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Itulah tema yang ditekankan melalui perayaan Natal tahun ini, dan diharapkan dengan tema ini umat sungguh-sungguh merasakan penyertaan Tuhan, ya. Dan diharapkan nanti perayaan Natal itu juga dilaksanakan dengan sederhana, tetapi sekali lagi tidak kehilangan maknanya bahwa Allah selalu beserta kita. Dengan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, umat diajak untuk sungguh-sungguh mengimani bahwa Allah selalu beserta kita, meskipun kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Bukan berarti Allah meninggalkan kita, tetapi Allah tetap bersama dengan kita. Dan diharapkan perayaan ini sekali lagi tetap dilaksanakan dengan sederhana, dihindarkan dari kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerumunan. Bahkan mungkin open house untuk tahun ini berkaitan dengan perayaan Natal ya harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai menimbulkan kerumunan ataupun juga kegiatan-kegiatan yang menyebabkan orang bisa bersentuhan sehingga berbahaya untuk penyebaran COVID-19. Bahkan mungkin di keuskupan tidak ada open house untuk Natal tahun ini, dalam kaitannya tentu dengan mengatasi untuk mengatasi pandemi COVID-19. Yang jelas diharapkan umat merayakan Natal dengan kesederhanaan dan dengan penuh kewaspadaan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai ada kerumunan yang membahayakan penularan COVID-19. Itu Mbak, berkaitan dengan perayaan Natal dan tema Natal. Baik, Romo, ada pesan Natal khususnya untuk umat paroki Santo Yosef sendiri, Romo? Baik, tentu sesuai dengan tema, saya sebagai pastor paroki Santo Yosef Palembang juga berpesan supaya umat paroki Santo Yosef Palembang sungguh-sungguh menghayati Natal ini dan sungguh-sungguh menyadari bahwa Natal itu suatu pernyataan Allah yang mau beserta dengan kita, dan diharapkan nanti umat menerima pernyataan pewahyuan diri Allah dalam diri Yesus Kristus ini dengan penuh iman. Dan dengan demikian perayaan Natal sungguh-sungguh menjadi perayaan iman yang membawa berkat untuk diri sendiri dan juga untuk sesamanya. Maka pesan saya supaya umat paroki Santo Yosef Palembang meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 tetap merayakan Natal dengan hati yang terbuka, ya, dan menjadikan perayaan ini sebagai perayaan iman, bukan hanya sekedar rutinitas, ya, tapi sungguh-sungguh perayaan iman yang membuat umat paroki Santo Yosef semakin dekat dengan Tuhan dan juga semakin dekat dengan sesama. Dan bukan hanya sesama seiman, tetapi juga sesama yang lain tanpa harus membeda-bedakan, ya, karena kehadiran Tuhan Yesus itu untuk semua umat manusia di dunia. Maka kita sebagai umat Katolik, khususnya paroki Santo Yosef Palembang, juga diajak untuk menghadirkan Kristus ke dalam situasi konkret di tengah-tengah masyarakat. Kalau Yesus datang untuk membawa damai, maka umat Katolik juga harus hadir di mana saja, di tempat kerja, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, juga harus membawa damai. Sehingga semakin hari masyarakat ataupun umat manusia di dunia ini semakin diliputi dengan kedamaian. Karena itulah yang juga diharapkan oleh Tuhan, supaya umat manusia ini hidup dalam suasana damai. Dan Yesus datang ke dunia untuk membawa kedamaian. Itu pesan yang bisa saya sampaikan kepada umat paroki Santo Yosef Palembang. Ada ucapan Natal, Romo, untuk? Nah, pada kesempatan ini juga, ya, meskipun mungkin ini belum Natal, tetapi saya
Nanti sebagai pastor paroki Santo Yosef Palembang mengucapkan selamat Natal kepada umat di paroki Santo Yosef Palembang dan juga untuk umat Katolik pada umumnya. Semoga Natal ini sungguh menjadi berkat bagi kita semua, bagi bangsa kita, dan kita sungguh-sungguh bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan akhirnya kita semua bisa menjalani hidup ini dengan penuh kedamaian dan sukacita. Baik, Romo terima kasih. Itu tadi sahabat Sonora, wawancara kami dengan Pastor Paroki Santo Yosef Palembang, RD Laurentius Rakidi. Sonora FM.